Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Majelis kita di malam hari ini biidznillah taala kita akan memetik fawaid ilmiah dari sebuah risalah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi adalah seorang alim min ulama'i sunnah fi hadzal 'asr, seorang ulama yang hidup di masa ini, dan beliau telah wafat rahimahullahu ta'ala pada sekitar tahun 2008 atau 1429 Hijriah. Semasa hidupnya beliau dikenal sebagai seorang ulama yang kokoh di dalam berpegang teguh di atas sunnah, dan beliau terkenal dengan ad-difa' 'anis sunnah, membela as-sunnah dan membantah berbagai macam pemikiran dan penyimpangan serta orang-orang yang menisbatkan diri kepada as-sunnah akan tetapi hakikatnya menentang dan menyelisihi as-sunnah itu sendiri. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, seorang ulama besar di masa ini. Beliau adalah salah satu dari masyayikh dan guru dari Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Jadi Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini salah satu dari masyayikh atau guru dari siapa? Al-Allamah Syekh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sehingga kapasitas dari ilmu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini telah dipersaksikan oleh para ulama di masa ini. Banyak dari karya-karya ilmiah yang beliau susun dan beliau tulis, dan diantaranya adalah apa yang ada di hadapan kita, risalah ringkas yang beliau imlakkan, beliau diktikan, kemudian ditafrid, ditranskrip, dan disebarkan dalam bentuk tertulis sebagaimana yang ada di hadapan kita. Ma'asyiral ikhwah, hafidhani wa hafidhakumullah. Sengaja kita mengangkat materi atau tema ini di malam hari ini karena beberapa waktu terakhir ini di negara kita, terkhusus di negara Indonesia, di negeri yang kita cintai ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya dari segala bentuk kejelekan dan makar orang-orang yang menginginkan kerusakan padanya. Adanya beberapa peristiwa penangkapan terhadap orang-orang yang terindikasi sebagai pelaku
pelaku terorisme. Dan tentunya kita sangat mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan jajarannya dari aparat TNI dan Polri yang mencurahkan segala daya dan upaya untuk memberantas dan membasmi terorisme serta jaringannya hingga ke akar-akarnya. Maka majelis-majelis yang seperti ini yang membahas tentang terorisme, radikalisme, paham-paham ekstrim yang bertentangan dengan Islam perlu untuk kita terus adakan, perlu untuk terus kita laksanakan dan kita semarakkan. Di antaranya dalam rangka yang pertama adalah sebagai bentuk pernyataan sikap dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun menentang keras dan mengecam segala bentuk paham radikalisme, paham terorisme. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun mengutuk keras, mengecam segala bentuk aksi dan tindakan-tindakan terorisme. Ini faidah pertama yang kita ingin wujudkan melalui majelis-majelis yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah sebagai bentuk sinergi. Sinergi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun bersama pemerintah Indonesia untuk kita bersama-sama berupaya membasmi dan memberantas terorisme, jaringan terorisme dan para pelaku teroris hingga ke akar-akarnya. Majelis-majelis yang seperti ini perlu untuk diadakan, barakallahu fikum, sebagai bentuk upaya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantu pemerintah kita di dalam memberantas radikalisme, terorisme. Kemudian faedah yang ketiga dari majelis-majelis yang semisal ini adalah sebagai upaya untuk saddud dara'i, untuk menutup pintu dan celah agar jangan sampai peristiwa-peristiwa terorisme itu kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang yang ingin mengail di air keruh di balik terjadinya peristiwa-peristiwa terorisme tersebut untuk kemudian menuduh secara dusta, melakukan tuduhan-tuduhan dusta kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, yaitu dengan menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyun mendukung atau menyetujui aksi-aksi terorisme tersebut. Maka di antara faidah dari majelis-majelis yang seperti ini, pembahasan tentang terorisme, radikalisme adalah untuk menutup celah tersebut, untuk membungkam dan membantah orang-orang yang ingin memanfaatkan momen-momen seperti ini kemudian untuk barakallahu fikum menuduh Ahlus Sunnah dengan dusta dan bohong. Fa ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan tentunya majelis yang seperti ini pula insyaallah akan sangat bermanfaat bagi aparat yang berwenang baik dari pihak kepolisian maupun TNI untuk bisa tepat sasaran di dalam menindak para pelaku teroris, agar bisa tepat sasaran di dalam menindak, menangkap para pelaku teroris. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan risalah ini biidznillah ta'ala dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Judul dari risalah ini adalah As-Salafiyun Bari'una minal a'malil irhabiyah. Salafiyun bentuk jamak dari salafi. Salafi adalah nisbah kepada as-salaf.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, as-salaf adalah al-qurun al-mufaddalah fi hadhil ummah. As-salaf adalah generasi terbaik di umat ini, yaitu 3 generasi terbaik yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, di generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, yaitu atba'ut tabi'in. Inilah yang disebut oleh para ulama, diistilahkan dengan al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi terbaik umat ini. Merekalah as-salaf, merekalah salafun as-salihun, salafus salih. Maka generasi yang setelahnya, orang-orang yang datang setelahnya, yang mengikuti prinsip beragama mereka dengan baik, mengikuti metode mereka di dalam beragama dengan baik, disebut sebagai salafi. Tidak lain salafi adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak lain salafi adalah muslim, seorang muslim yang berpegang teguh dengan agama Islam yang murni, yang kata Rasulullah, ma ana alaihil yauma wa ashabi, agama Islam yang murni yang aku jalankan hari ini, yaitu ketika Rasulullah masih hidup, wa ashabi, dan para sahabatku. As-salafiyun, orang-orang salafi yang berkomitmen mengikuti manhaj as-salafus salih, bariun, berlepas diri minal a'mal al-irhabiyah, dari aksi-aksi terorisme. Karya li fadilati Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau memulai risalahnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du, fa innallaha arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, hidayah, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikuna. Dan untuk Allah memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik membenci. Wa inna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya tarjamatun amaliyatun li syari'atillah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya perjalanan hidup Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah penafsiran dalam bentuk praktek nyata terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sih bentuk penafsiran syariat Islam yang nyata, dalam bentuk praktek nyata, jawabannya adalah siratu Rasulillah. Sirahnya, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah tafsir terhadap syariat Allah dalam bentuk praktek nyata. Allati auha ilaihi, yaitu syariat yang Allah wahyukan kepada beliau. Wallati amarahu Allahu bittiba'iha fi qawlihi ta'ala, yang Allah perintahkan nabinya untuk mengikuti syariat tersebut di dalam firman-Nya ta'ala dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-18 sampai 19. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha, kemudian kami jadikan untukmu, kemudian kami jadikan engkau wahai Nabi ala syari'atin, di atas sebuah syariat, minal amri, dari perintah, yaitu perintah Allah yang bersifat syar'i. Kemudian kami jadikan engkau wahai Nabi di atas sebuah syariat dari perintah kami yang bersifat syar'i. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu,
orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui itu tidak akan bisa menghindarkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sebagian mereka adalah penolong dan pelindung bagi sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah penolong, wali, yaitu penolong dan pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Qala rahimahullahu ta'ala wa laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil ghadri. Dan dahulu Nabi semasa hidup melarang dari sikap al-ghadr. Apa itu sikap al-ghadr? Sikap melanggar janji. Melanggar perjanjian yang telah disepakati. Itu namanya apa? Al-ghadr. Nabi melarang dari sikap tercela ini, al-ghadr, melanggar janji. Wal khiyanah, melarang dari pengkhianatan. Wa ya'muru bis-sidqi wal 'afafi. Dan sebaliknya Nabi memerintahkan sikap kejujuran wal 'afaf, dan menjaga atau menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk dan hina. Itu sikap al-'afaf, iffah. Sikap menjauhkan diri dari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tercela, sikap-sikap yang rendahan dan hina. Itu namanya sikap afaf. Wal amanati. Nabi juga memerintahkan bersikap amanah. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tercermin di dalam banyak hadis Nabi, di antaranya hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang perkara jihad. Tentunya kalau kita berbicara tentang jihad, kita membahas tentang jihad di dalam hukum Islam, maka yang dimaksud adalah jihad yang syar'i. Apa itu jihad yang syar'i? Jihad yang terpenuhi padanya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jihad secara syar'i. Bukan jihad yang dilakukan secara serampangan, bukan kegiatan jihad yang dilakukan oleh orang-orang teroris, kaum terorisme yang melakukan amalan-amalan atau aksi-aksi terorisme mereka mengatasnamakan jihad, tapi tentunya itu adalah jihad yang batil, jihad yang dilakukan secara serampangan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun kalau kita membahas secara hukum Islami tentang jihad, maka yang dimaksud adalah jihad yang syar'i, yang terpenuhi padanya syarat-syarat jihad dan terpenuhi padanya ketentuan-ketentuan jihad yang syar'i. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1731, Nabi faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bi taqwallahi. Jika Nabi menunjuk seorang amir, seorang pemimpin pasukan, maka Nabi akan mewasiatkan kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semasa hidupnya ketika Nabi membentuk suatu pasukan untuk berjihad di jalan Allah dan beliau menunjuk seorang pemimpin pasukan tersebut, maka beliau akan mewasiatkan pemimpin pasukan tadi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Dan juga Nabi akan mewasiatkan pemimpin pasukan tadi untuk bertakwa kepada Allah terkait urusan anggota pasukannya. Dan Nabi juga mewasiatkan kebaikan terkait urusan mereka. Tsumma qala, kemudian setelah itu Nabi akan bersabda kepada pasukan, kepada pemimpin dan anggota pasukannya, "Ughzu bismillah fi sabilillah." Berperanglah kalian dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itu menyebut nama Allah, bismillah, huruf ba-nya itu lil isti'anah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Fi sabilillah. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah di jalan Allah, yaitu berperanglah dalam rangka ikhlas, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah. Jangan berperang karena riya,
Jangan berperang karena hanya ingin mendapatkan harta rampasan perang. Jangan berperang karena asabiyah, hanya karena semangat kesukuan. Dan jangan pula berperang karena hanya ingin untuk memamerkan keberanian. Ini makna apa? Ughzu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Qatilu man kafara billahi. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ughzu, berperanglah kalian. Wala taghullu, janganlah kalian berbuat gulul. Berbuat gulul adalah mencuri harta rampasan perang tanpa seizin pemimpin pasukan, mengambil secara diam-diam harta rampasan perang sebelum dibagi secara sah, sebelum dibagi secara resmi. Ini makna gulul, dan itu perkara yang haram, dosa besar. Oleh karena itu Nabi melarangnya. Wala taghullu, janganlah kalian berbuat gulul. Wala taghdiru, dan janganlah kalian berbuat ghadr. Janganlah kalian melanggar janji. Apa bentuk ghadr di dalam perang? Di antara bentuk perbuatan ghadr dalam berperang adalah membunuh orang-orang kafir yang masih ada ikatan perjanjian dengan penguasa muslim. Dilarang. Yang disilakan dengan kafir mu'ahad, orang kafir tapi ada ikatan perjanjian dengan penguasa muslim. Maka yang seperti ini dilarang untuk dibunuh. Maka barang siapa yang membunuh orang kafir yang masih ada ikatan perjanjian, mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa muslim, maka dia telah berbuat ghadr. Atau di antara bentuk perbuatan ghadr yang lain adalah memerangi orang kafir tanpa mengumumkan perang terlebih dahulu kepada mereka. Ini juga termasuk perbuatan ghadr. Baik, berikutnya di antara bentuk perbuatan ghadr yang lain adalah memerangi orang-orang kafir tanpa terlebih dahulu menawarkan Islam kepada mereka. Memerangi orang-orang kafir hanya untuk sekedar mengumpulkan dan merampas harta mereka, mengambil harta rampasan perang dari mereka. Ini dilarang, termasuk perbuatan ghadr. Maka jihad yang islami adalah dengan menawarkan Islam terlebih dahulu kepada orang-orang kafir tersebut. Wala tumathilu, janganlah kalian berbuat muslah. Berbuat muslah di dalam perang adalah mencacati mayat-mayat yang sudah mati. Mayat-mayat yang sudah mati dalam medan perang tidak boleh, dilarang untuk dicacati, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, atau dipotong-potong anggota badannya yang lain. Ini adalah perbuatan yang disebut dengan apa? Muslah, dilarang, haram di dalam Islam. Dilarang oleh Rasulullah. Wala tumathilu wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak kecil. Haram hukumnya di dalam perang membunuh anak yang masih kecil yang belum mencapai usia baligh. Karena sudah adzan masuk waktu Isya, tafadhal al-muadzin falyuadzin. Kita lanjutkan. Itu tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa fi riwayat at-Tabarani, hadis yang semakna di dalam riwayat at-Tabarani fil Mu'jam as-Shaghir, di dalam kitab beliau Al-Mu'jam as-Shaghir bi raqmil hadis 40 wa 300, nomor hadis 340, ada tambahan lafaz wala tajbunu, dan janganlah kalian bersikap lemah, bersikap penakut, bersikap pengecut di dalam perang. Misalnya lari dari medan perang karena ketakutan ketika menghadapi musuh, dilarang di dalam Islam. Wala tajbunu, janganlah kalian bersikap pengecut. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak kecil. Walam ra'atan, dan jangan pula membunuh wanita, kaum perempuan. Wala syaikhan kabiran, dan jangan pula membunuh orang yang sudah lanjut usia, orang yang tua renta. Ini 3 golongan manusia yang dilarang untuk dibunuh di medan perang. Yang pertama, anak-anak kecil, kaum wanita, dan
barakallahu fikum, orang-orang tua. Di sini saja sudah terlihat bagaimana indahnya agama Islam. Tidak kemudian membunuh orang kafir itu secara serampangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang teroris, melakukan aksi bom bunuh diri yang tewas, yang menjadi korban anak-anak kecil, kaum perempuan, bahkan orang-orang tua jadi korban. Ini saja sudah menunjukkan bahwasanya aksi-aksi terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jihad syar'i yang dituntunkan dalam Islam adalah suatu amalan ibadah yang penuh dengan hikmah. Ada ketentuannya. Barakallahu fikum. Tidak dilakukan secara serampangan. Qala rahimahullahu ta'ala faharrama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-ghadra. Rasul mengharamkan sikap al-ghadr, melanggar janji, yang tadi sudah disebutkan maknanya ya. Melanggar janji apa maksudnya? Tadi sudah dijelaskan. Wa harramal khiyanata allati yasta'miluha al-irhabiyun. Nabi juga melarang sikap khianat yang dipraktekkan dan dilakukan oleh para kaum teroris. Wa harrama qatlan nisa'i wal atfali wasyuyukhi alladzina la yastati'una al-qitala wa la yuqatiluna. Nabi juga melarang membunuh kaum wanita, anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk berperang dan mereka juga tidak memerangi. Di sini ada faidah. 3 golongan manusia ini, anak-anak kecil, wanita, orang yang sudah tua, dilarang untuk diperangi, dibunuh kalau mereka tidak ikut berperang. Tapi kalau ternyata ikut memerangi kaum muslimin, maka itu diperkecualikan. Harrama qatla haula. Dan perlu untuk dipahami bersama, jihad yang syar'i di antara ketentuannya adalah di bawah komando pemerintah muslim yang sah. Ya, perlu diingat. Ini juga sebagai bentuk bantahan terhadap kelompok-kelompok terorisme yang secara serampangan melakukan aksi terorisme mengatasnamakan jihad. Seperti contohnya pemuda yang tertangkap di wilayah Batu, Junrejo itu mau melancarkan aksi terorisme sendirian. Ini jelas salah, karena jihad di dalam Islam itu harus di bawah komando pemerintah muslim yang sah. Contohnya kalau kita hidup di negara Indonesia, siapa pemerintah muslim yang sah di negara ini? Presiden, sebagai pemimpin tertinggi, kepala pemerintahan, kepala negara. Maka kalau Bapak Presiden selaku kepala pemerintahan, kepala negara memerintahkan rakyat untuk berjihad, misalnya melawan penjajah yang masuk, ingin menginvasi, ingin menyerang dan menjajah negara Indonesia, kemudian Presiden menyerukan untuk jihad melawan penjajah, maka kita wajib untuk menaati perintah Presiden tersebut. Kita laksanakan jihad syar'i di bawah komando pemerintah muslim yang sah. Jadi amalan jihad di dalam Islam tidak boleh dikomando misalnya oleh pemimpin jamaah tertentu, atau di bawah komando ketua ormas tertentu, atau di bawah komando seorang kiai, seorang ustadz, atau siapapun dia. Itu bukan jihad yang syar'i. Sekali lagi, jihad yang syar'i di dalam Islam adalah jihad yang di bawah komando pemerintah muslim yang sah. Kalau di negara kita, sekali lagi, adalah presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Qala rahimahullahu ta'ala wa harrama qatla haula. Rasulullah mengharamkan untuk membunuh golongan-golongan manusia tadi. Wa harramal ifsada, dan Nabi juga melarang, mengharamkan perbuatan ifsad, berbuat kerusakan. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikan yang dilakukan di muka bumi tersebut. Berbuat kerusakan di muka bumi yaitu dengan
Cara apa? Dengan berbuat maksiat. Perbuatan maksiat, dosa, bid'ah, kesyirikan, kekufuran, itu adalah perbuatan ifsad, berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun sebaliknya, perbuatan islah, perbaikan di muka bumi adalah dengan melakukan apa? Ketaatan, tauhid, ibadah, amal soleh. Maka di sini larangan, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan maksiat, dosa, setelah bumi itu diperbaiki dengan amalan ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Wa akhbara annahu la yuhibbul mufsidina, Allah juga memberitakan bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa akhbara annahu la yahdi kaidal khainina, dan Allah juga memberitakan bahwasanya Allah tidak memberikan hidayah kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Inilah metode Rasulullah SAW di dalam berjihad, penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah, tuntunan yang sangat sempurna. Wa ala hadhihi tariqati sara ashabuhu, dan di atas metode inilah para sahabatnya berjalan. Sepeninggal Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat mulai dari kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya berjalan di atas metode ini. Fakanu idza atau qauman minal kuffari yad'unahum ilal Islam, dahulu mereka para sahabat jika berjihad mendatangi suatu kaum dari kalangan orang-orang kufar, para sahabat akan mengajak mereka terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Islam. Awalan, ini yang dilakukan pertama kali. Fa in abaw wa kanu ahla kitabin da'awhum ilal jizyah. Jika mereka enggan, tidak mau masuk ke dalam Islam, dan mereka termasuk golongan ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dan menurut pendapat yang rajih juga dari kalangan Majus, orang-orang Majusi, maka akan ditawarkan untuk membayar jizyah. Jizyah adalah sebuah bentuk upah atau semacam upeti yang diserahkan oleh orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ini, Yahudi, Nasara, Majusi, kepada penguasa muslim untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kaum muslimin, sebagai bentuk imbalan mereka dilindungi, dijamin keamanannya, tidak akan ditumpahkan darahnya dan tidak akan dirampas hartanya, sebagai bentuk imbalan. Ini yang dinamakan dengan jizyah, dan ini dibolehkan di dalam Islam. Fa in abau a'lanu lahumul qitala. Kalau orang-orang kufar tadi dari kalangan ahlul kitab enggan, tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, maka barulah pasukan kaum muslimin mengumumkan perang terhadap mereka. Jadi ada tahapan-tahapannya, gak langsung ngebom gitu. Mana ada orang kafir di sana, kita bom. Gak sembarangan seperti itu jihad. Ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, tidak serampangan. Coba kita perhatikan bagaimana tuntunan Islam di dalam pelaksanaan dan praktek jihad. Fa'in abau a'lanu lahumul qital. Kalau mereka enggan masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, baru diumumkan perang terhadap mereka. Wa akhbaruhum annahum sayuqatilunahum, dan akan memberitakan, mengabarkan kepada mereka bahwasanya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin akan memerangi mereka. Fayuqatilunahum ba'dal i'lani lahum, maka pasukan kaum muslimin sekali lagi baru akan memerangi orang-orang kufar setelah apa? Adanya pengumuman. Setelah diumumkan bahwasanya pasukan kaum muslimin akan memerangi mereka. Amma idza kana al-kuffaru wathaniyina. Ini kalau kondisi lain sekarang. Kalau orang-orang kufar tadi ternyata adalah wathaniyin, para penyembah berhala. Berarti selain Yahudi, Nasara,
fa innahum yukhayyaruna bainad dukhuli fil islami awil qitali, maka mereka hanya akan diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama masuk Islam, pilihan yang kedua diperangi, berperang. Wa yuqatilunahum ba'da i'lanil qitali lahum, dan mereka baru akan diperangi setelah adanya pengumuman bahwasanya mereka akan diperangi. Tentunya ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ini ada pembahasan fiqhiyah di sini, ada masail fiqhiyah, ada permasalahan terkait hukum fikih terkait hal ini. Di sana ada khilaf, ada perbedaan pandang di kalangan para ulama, para fuqaha. Sebagian ahlul ilm, sebagian ulama, sebagian fuqaha berpendapat bolehnya juga untuk menerima jizyah dari wathaniyun, dari selain ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dan Majus. Dan ini dikembalikan kepada kebijakan penguasa muslim, mana yang lebih maslahat. Lebih maslahat untuk menerima jizyah dari mereka, ataukah lebih maslahat untuk memerangi mereka? Ini dikembalikan kepada kebijakan siapa? Waliul amr, penguasa muslim. Sekali lagi, di sini di dalam bab ini ada khilaf ijtihadi di kalangan para ulama. Tapi bukan ini topik pembahasan kita, ya. Yang menjadi poin kita, kesimpulan kita, bahwasanya jihad di dalam Islam ada ketentuan-ketentuannya, ada tahapan-tahapannya. Itu poin penting yang kita petik dari sini. Jihad tidak boleh dilakukan secara serampangan, secara sembarangan, sebagaimana yang kita saksikan dari apa yang dilakukan orang-orang teroris Khawarij. Oleh karena itu, di dalam paragraf berikutnya, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi menyebutkan hal itu. Amma ma ya'maluhul irhabiyuna fi hadzal zamani. Adapun apa yang dilakukan dan dilaksanakan, dikerjakan oleh kaum teroris Khawarij di zaman ini, di masa ini, alladzina yalbasunal ahzimatan nasifata, yang mereka mengenakan, memakai sabuk-sabuk dari bahan peledak, memakai bom-bom ikat pinggang, macam-macam. Ini salah satu bentuk atau salah satu contoh saja. Ada sebagian kaum teroris yang memakai rompi yang sudah dipasangi bahan peledak, tinggal pencet tombol meledak bomnya. Au yaquduna as-sayyaratil mufakhkhahata, atau mereka mengendarai mobil yang sudah dipasangi bom atau bahan peledak. Faida wajadu majmu'atan minan nas, dan ketika mereka mendapati ada sekelompok dari manusia yang mereka anggap sebagai orang kafir, dan hakikatnya realitanya banyak juga yang menjadi korban adalah dari kalangan kaum muslimin. Ketika mereka mendapati ada sekelompok orang, fajjarul labisu nafsahu, maka teroris yang memakai rompi atau sabuk bom tadi meledakkan dirinya sendiri, au fajjara sayyaratahu wa nafsahu, atau meledakkan mobil yang dia kendarai dan dia bunuh dirinya sendiri. Fahada amrun yambani 'alal khiyanah. Ini perlu digarisbawahi. Aksi yang seperti ini dibangun di atas sikap pengkhianatan, sama sekali bukan jihad syar'i. Tidak ada sedikit pun barakallahu fikum tuntunan Islam terkait ini. Ya, ini adalah murni sikap pengkhianatan. Fal Islamu ba'idun anhu kullal bu'di, dan agama Islam sangat jauh dari aksi-aksi tercela yang seperti ini sejauh-jauhnya. Wala yukirruhu abadan, dan agama Islam sangat menentang aksi-aksi yang seperti ini dan tidak menyetujuinya selama-lamanya. Barakallahu fikum, ya. Jadi Islam sangat menentang apa? Aksi-aksi bom bunuh diri. Tentunya banyak sisi mukhalafah syariah, penyelisihan syariat dari aksi bom bunuh diri. Dari namanya saja sudah kelihatan, bunuh diri. Di dalam Islam, bunuh diri dengan cara apapun dilarang. Haram hukumnya, termasuk dosa besar. Pelakunya diancam adab di akhirat dengan adab sebagaimana cara dia membunuh dirinya sendiri.
Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man qatala nafsahu bihadidin, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan pisau, dengan besi, maka di akhirat kelak akan diadab, dia akan menusuk-nusuk badannya sendiri dengan besi tersebut. Barang siapa yang membunuh diri dengan cara jatuh dari tempat yang tinggi, maka di akhirat kelak dia juga akan diadab dengan cara seperti itu. Wal iyadu billah. Maka zahir dari hadis menunjukkan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan bom di dunia, maka ancaman adabnya adalah seperti itu kelak di akhirat. Wal iyadu billah. Maka Islam sekali lagi sangat menentang aksi ini. Ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang sebagian dai kondang yang mengaku di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi terkontaminasi dengan paham terorisme, sehingga akhirnya dia memfatwakan, oh kalau bom bunuh diri atau aksi bunuh diri itu boleh dilakukan di Palestina, kalau di Indonesia nggak boleh, bolehnya di Palestina. Maka kita bantah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun membantah pemahaman yang rusak ini. Maka kita nyatakan dengan tegas, bom bunuh diri atau apapun itu bentuknya, bom bunuh diri dengan rompi, dengan sabuk, dengan mobil atau yang semisalnya, haram di dalam Islam secara mutlak dimanapun dan kapanpun. Dan itu termasuk apa? Dosa besar yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini. Karena kira waktunya cukup untuk menyelesaikan risalah, tapi ternyata baru dapat 2 halaman kurang. Mau lanjut? Kalau mau lanjut mungkin baru selesai jam 8:30 atau lebih. Ya. Fair, insyaallah kita akan bahas, kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan mendatang biidznillah, mungkin hari Rabu malam. Ya. Kita akan lanjutkan membaca risalah ini dan memetik fawaid ilmiah yang ada di dalamnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.